Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Retno, selamat malam Bu Sri serta rekan-rekan sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Slamet. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester untuk mata kuliah perencanaan pendidikan. Untuk soal nomor 1 terkait dengan jenis-jenis akuntabilitas pendidikan. Yang pertama, akuntabilitas keberhasilan. Akuntabilitas sistem dimulai dengan menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik. Dalam hal ini, usaha pendidikan diarahkan untuk menutup jurang antara keadaan awal peserta didik dengan keadaan akhir yang diharapkan sebagaimana yang menjadi tujuan yang spesifik itu. Nah, untuk jenis akuntabilitas ini menilai keberhasilan pengajaran dengan cara langsung mengukur keadaan siswa atau peserta didiknya. Kemudian akuntabilitas yang kedua yaitu akuntabilitas profesional. Jenis akuntabilitas ini mengacu pada seberapa jauh standar praktis tentang sikap, kemudian keterampilan dan teknik-teknik yang telah teruji secara sahih dan handal dipakai dalam mencapai hasil setinggi-tingginya. Pada dasarnya, akuntabilitas profesional ini berkaitan dengan akuntabilitas keberhasilan. Karena mengingat dengan keahlian dan profesional tersebut, guru bekerja mengusahakan keberhasilan terhadap peserta didiknya. Kemudian jenis akuntabilitas pendidikan yang ketiga yaitu akuntabilitas sistem. Secara keseluruhan, sistem pendidikan hendaknya akuntabel dalam mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat sebagai imbalan dari berbagai kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat. Dalam menjalankan akuntabilitas yang menyangkut dirinya sendiri, suatu sistem harus mampu mengukur pencapaian siswa serta menghubungkan hasil pengukuran itu dengan tujuan, harapan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia dan dengan cara-cara keahlian profesional yang telah digunakan. Demikian untuk jawaban terkait dengan jenis-jenis akuntabilitas pendidikan. Berikutnya untuk soal terkait dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Prinsip yang pertama yaitu harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Kemudian yang kedua harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya harus dapat menunjukkan tingkat capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu harus berorientasi pada capaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Kemudian prinsip akuntabilitas yang terakhir yaitu harus jujur, kemudian objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Berikutnya saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk soal nomor 2 terkait dengan upaya memperbaiki kinerja pendidikan dipersyaratkan adanya perencanaan berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Dengan adanya analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang, diharapkan lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk mencapai tujuan sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Yang pertama terkait dengan kekuatan. Faktor-faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan
adalah kompetensi khusus atau keunggulan-keunggulan lain yang merupakan nilai plus atau nilai tambah lembaga pendidikan tersebut. Sebagai contoh, pada pembuatan Renstra, saya mengambil Renstra untuk SMP Muhammadiyah 9 Tanjung Raja. Nah, di situ salah satu kekuatannya yaitu adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta letak sekolah yang sangat strategis. Kemudian terkait dengan kelemahan, segala sesuatu pasti memiliki kelemahan. Hal itu adalah hal yang wajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana penentu kebijakan dalam sebuah lembaga pendidikan bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut dapat dijadikan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Sebagai contoh, masih terkait dengan Ristra yang saya buat, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 9 Tanjung Raja, yang pertama adalah masih kurang memadainya sarana prasarana pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan. Berikutnya terkait dengan peluang. Peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam lembaga pendidikan. Nah, sebagai contoh, saat ini Indonesia diterpa isu terkait dengan degradasi moral. Nah, dengan adanya isu itu menjadi salah satu peluang bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan, karena sekarang banyak orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Kemudian yang berikutnya ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah penghalang atau hambatan bagi sebuah lembaga pendidikan untuk untuk maju. Nah, sebagai contoh, pada Ristra yang saya buat, salah satu ancaman di sini adalah semakin tingginya persaingan antar sekolah, baik dari segi sarana prasarana maupun kompetensi tenaga pendidikan. Tentunya ini menjadi sebuah ancaman bagi lembaga pendidikan apabila tidak segera sigap memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada, karena semakin menjamurnya lembaga pendidikan atau semakin banyaknya sebuah lembaga pendidikan di suatu daerah atau suatu wilayah, tentunya itu akan menjadi ancaman bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Makanya di sini sebuah lembaga pendidikan harus dituntut mampu untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, dengan salah satu caranya yaitu dengan adanya atau menggali potensi-potensi di sekolah itu agar menjadi kekuatan bagi sekolah tersebut. Berikutnya saya akan melanjutkan jawaban untuk soal ujian akhir semester nomor 3 terkait prinsip perencanaan demand driven jika dikaitkan dengan analisis SWOT dalam sebuah perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan demand driven bila dikaitkan dengan pendidikan dapat kita artikan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau dunia industri saat ini. Artinya, sistem pendidikan yang digunakan atau kurikulum pendidikan yang digunakan harus menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kesiapan untuk masuk ke dunia kerja. Demand driven mengharapkan justru dunia usaha, kemudian dunia industri, dunia kerja yang seharusnya lebih berperan menentukan dan mendorong serta menggerakkan pendidikan kejuruan, karena mereka adalah pihak yang lebih berkepentingan dari sudut kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, untuk analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai
pengujian terhadap kekuatan kelemahan eksternal. Analisis SWOT adalah perangkat umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Jadi keterkaitan jika analisis SWOT digunakan dalam prinsip perencanaan demand driven, maka dimungkinkan bagi sebuah sekolah untuk mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh mengenai situasi sekolah itu dalam hubungannya dengan masyarakat, kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang lain, dan lapangan industri yang akan dimasuki oleh murid atau lulusan. Sedangkan pemahaman mengenai faktor-faktor eksternal yang terdiri dari ancaman dan kesempatan yang digabungkan dengan suatu pengujian mengenai kekuatan dan kelemahan akan membantu dalam mengembangkan sebuah visi tentang masa depan. Kemudian perkiraan seperti ini diterapkan dengan mulai membuat program yang kompeten atau mengganti program-program yang tidak relevan serta berlebihan dengan program yang lebih inovatif, kemudian lebih relevan dengan dunia kerja saat ini. Berikutnya untuk soal ujian semester nomor 4 terkait dengan perencanaan pendidikan mengutamakan nilai-nilai manusiawi. Pendidikan membangun manusia yang harus mampu membangun dirinya dan masyarakatnya. Perencanaan pendidikan diarahkan untuk mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang mandiri dan juga sebagai anggota sosial kemasyarakatan dan bagian dari lingkungan alam di sekitar peserta didik berada ataupun tinggal. Dalam arti, pendidikan bukan hanya mengembangkan atau membangun kualitas intelektual dari peserta didik itu saja, tapi juga menekankan pada proses pembinaan kepribadian dan akhlak anak didik secara utuh, kemudian menyeluruh sehingga anak didik menjadi manusia yang manusiawi. Berikutnya saya akan menjawab untuk soal nomor 5 terkait dengan sistem perencanaan pendidikan kita saat ini jika dipandang dari sisi kemajuan ilmu, teknologi, dan seni. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan dalam menyiapkan keputusan mengenai perencanaan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar, yang berarti tujuan pembangunan nasional akan lebih dekat dan mendapat support dari masyarakat secara utuh. Dan selanjutnya dunia masa depan atau di abad 21 saat ini sebagai abad informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi telah dan akan mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang nampak ke arah masyarakat industri. Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu visi pendidikan dan pelatihan yang jelas yang mengakomodasikan dinamika transformasi sosial ekonomi masyarakat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Era teknologi komunikasi akan lebih mendekatkan manusia satu dengan yang lainnya sehingga dinamika tersebut harus ditampung untuk lebih mensukseskan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sedangkan kesenian merupakan aktivitas berkreasi yang dilakukan oleh manusia secara individual ataupun secara kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan
atau berkreasi atau menciptakan yang bersifat orisinil, bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan. Dilihat dari segi tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya manusia seutuhnya, aktivitas kesenian mempunyai andil besar karena dapat mengisi pengembangan dominan afektif, khususnya emosi yang positif dan konstruktif, serta keterampilan di samping dominan kognitif yang sudah digarap melalui program atau bidang studi lainnya. Dilihat dari segi lapangan kerja, dewasa ini dunia seni dengan segenap cabangnya telah mengalami perkembangan pesat dan semakin mendapat tempat di kehidupan masyarakat modern saat ini.